berada di wilayah tugas dengan kondisi gangguan keamanan yang cukup tinggi plus kondisi alam yang cukup ekstrim mengharuskan kami para prajurit yang bertugas di salah satu pos Kotis pedalaman Papua harus bekerja ekstra hati-hati dan penuh kewaspadaan tinggi. Tak sekedar berpatroli memberikan rasa aman bagi warga masyarakat tapi juga memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan pokok makanan bagi warga yang amat membutuhkan plus menjadi tenaga pengajar bagi anak-anak usia sekolah. Selasa pukul 8.45 pagi kendaraan tim kami tengah bergerak menuju kampung batas bukit namun laju kendaraan harus terhenti oleh bebatuan besar dan tanah yang menutupi jalan akibat longsor. Mau tidak mau kendaraan harus berbalik arah rencana kunjungan Komsos ke kampung batas bukit harus ditunda. Tujuan patroli dan Komsos dialihkan ke kampung Jurang Babi melenceng dari jadwal yang direncanakan. Karena kunjungan ke kampung Jurang Babi baru akan dilaksanakan pada 3 hari mendatang. Dengan adanya jadwal dan pemberitahuan ke kepala kampung jauh hari sebelumnya untuk memudahkan kepala kampung mengkoordinir warganya yang cukup berjauhan. Secara merata semua warga akan mendapatkan pelayanan secara maksimal. Dengan adanya kunjungan mendadak tentunya akan cukup merepotkan kepala kampung mengumpulkan warganya di perparah sang kepala kampung gagap teknologi. Penggunaan telepon seluler di pedalaman masih langka. Hal ini karena tower telepon seluler sangat sulit dijumpai di daerah pedalaman atau wilayah yang jauh dari kota listrik maupun kabupaten. Namun walaupun suatu listrik terdapat power telepon seluler bukan berarti akses internet mudah karena itu hanya tower telepon saja. Setelah menempuh perjalanan dengan berkendara roda 4 selama hampir 2 jam, pukul 11 kurang kami lanjutkan dengan berjalan kaki. Cukup beruntung kami bertemu 5 warga kampung babi yang usai berbelanja di kota distrik. Dibantu mereka mengangkut bahan makanan beban terasa lebih ringan. Dari obrolan sepanjang perjalanan ternyata kelima warga ini mengira kami akan memberikan bantuan bahan makanan untuk acara bakar batu di kampung Jurang Babi. 5 warga ini berbelanja kebutuhan bumbu kopi dan gula atas perintah kepala kampung. Dan warga juga mengatakan bahwa pesta bakar batu ini atas permintaan komandan besar. Warga mengira komandan besar ini adalah bagian dari kami prajurit TNI. Setelah kami jelaskan tujuan kami barulah mereka paham. Pukul 1:10 sebelum menuruni bukit menuju ke kampung Jurang Babi yang berada di lembah sana kami hentikan langkah saya terbangkan kamera drone terlihat kerumunan warga di tengah tanah lapang. Penasaran dengan sosok komandan besar sengaja drone saya terbangkan serendah mungkin. Tak nampak hal-hal yang mencurigakan semua tampak biasa-biasa saja dengan kehadiran drone kami sebagian warga terlihat disibukkan dengan kegiatan tersebut. Namun suasana berubah mencekam saat kamera drone berada di atas honai kepala kampung. Satu tembakan berhasil menjatuhkan kamera drone kami layar monitor gelap. Saya ambil teropong dan mengarahkan ke tempat acara bakar batu terlihat pesta bakar batu kacau puluhan warga semburat kocar kacir tak menduga ada tembakan yang berasal dari honai kepala kampung. Beberapa saat kemudian terlihat beberapa sosok pria bersenjata keluar dari honai kepala kampung mendekati seorang pria yang juga bersenjata di luar honai. Terlihat berbincang dan menebarkan pandangannya ke segala arah. Saya masih mencari-cari sosok kepala kampung yang belum juga tampak batang hidungnya. Tak berapa lama kembali keluar dari honai 3 sosok pria salah satunya seperti sudah tidak asing yaitu bapak kepala kampung. Untuk lebih meyakinkan pengamatan saya serahkan teropong pada salah satu warga yang bersama kami setengah mengernyitkan dahinya warga. Mengatakan bahwa itu benar kepala kampung seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya kepala kampung yang dihormatinya ternyata bersekongkol dengan KKB. Kelima warga saya perintahkan mencari perlindungan kami para prajurit dengan berhati-hati mulai menuruni bukit untuk mendapatkan jarak tembak yang pas. Suasana di lembah sudah lengan hanya terlihat sosok kepala kampung dan beberapa pria bersenjata yang mulai menyebar dengan awas memperhatikan sekeliling perbukitan sesekali melepaskan tembakan ke arah yang mereka curigai. Tak ingin kecolongan beberapa tembakan prajurit diarahkan pada mereka. Terlihat 2 KKB sudah tak bergerak seperti sudah terlatih beberapa KKB bergulung-gulung mencari tempat perlindungan. Kepala kampung masih terlihat tiarap berlindung di balik tubuh pria KKB yang sudah tak bergerak. KKB lainnya mulai gencar melepaskan tembakan ke arah kami. Hanya berlangsung 15 menit tak terdengar lagi suara tembakan dari mereka. Kembali kami semburkan amunisi saat terlihat beberapa pria merunduk hendak kabur dari arena. Beberapa butiran peluru kembali berhasil menghempaskan tubuh beberapa KKB. Kepala kampung belum berani beranjak dari tiarapnya terlihat masih tengkurap seraya memeluk tubuh kaku pria KKB.
Kami muntahkan beberapa peluru untuk pembersihan. Kondisi dirasa aman. Saya dan beberapa prajurit mulai memeriksa TKP. Prajurit lainnya tetap siaga dan terlihat kepala kampung sesenggukan sambil memeluk seorang pemuda bersenjata yang sudah menjadi mayat. Usut punya usut, ternyata si pemuda KKB ini adalah adik kepala kampung yang merupakan anggota aktif KKB. Hal yang sangat disayangkan, selama ini kepala kampung yang kami kenal baik dan sudah kami anggap saudara ternyata merupakan bagian dari KKB yang setiap saat bisa membunuh kami. Merayap sergap KKB Papua di hutan. 1 anak buah Egyanus Kogoya tewas. 4 kabur ke hutan. Melansir dari tribunjambi.com, kekejaman KKB Papua yang buat warga sipil menderita karena serangan-serangan keji yang dilakukan buat pihak TNI bertindak tegas. Ya, seperti yang diketahui, KBB Papua memang sering kali membuat ulah bahkan hingga menyerang warga-warga sipil. Oleh sebab itu prajurit TNI melakukan gerak cepat untuk menyerbu beberapa kelompok sebelum mereka melakukan aksinya. Kali ini prajurit TNI melakukan penyergapan di sebuah honai yang diduga menjadi tempat persembunyian anggota kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB di distrik Dal Kabupaten Nduga, Papua. Kepala Penerangan Kapen Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabu Wilhan III mengatakan dalam penyergapan tersebut prajurit TNI berhasil menewaskan seorang anggota KKB anak buah Egyanus Kogoya. Kontak tembak tersebut berhasil menewaskan salah seorang anggota KKB anak buah Egyanus Kogoya yang sedang berada dalam tempat persembunyian di sebuah honai di distrik Dal wilayah Nduga, dalam keterangannya di Papua. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kata Kepala Penerangan Kapen Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabu Wilhan III, pasukan TNI mendapati seorang anggota KKB tanpa identitas, sepucuk pistol P1, 4 butir munisi, sebuah pisau, sebungkus rokok, kemudian sebuah HT ICOM, sebuah radio SSB, sebuah antena radio, sebuah HP Samsung, sebuah jam tangan, dan 4 buah dompet yang berisi uang Rp15.750.000.